Scratch adalah bahasa pemrograman berbasis visual yang interaktif dan menyenangkan. Dengan Scratch bisa membuat animasi, permainan, dan kreasi menarik yang lain. Scratch adalah aplikasi yang dapat digunakan secara gratis. Untuk menggunakan Scratch bisa dilakukan secara online dan offline. Dalam panduan ini akan ditunjukkan pemanfaatan Scratch secara offline agar tidak selalu tergantung pada koneksi internet. Mengunduh Scratch. Untuk mengunduh Scratch dapat dilakukan langkah-langkah berikut. 1. Jalankan browser Anda. Selanjutnya ketikkan pada browser, https://scratch.mit.edu/download, maka akan ditampilkan halaman unduhan. Pilihlah sistem operasi yang cocok dengan komputer Anda, dengan mengklik pilihan pada Choose Your OS. 2. Klik tombol Direct Download di bagian bawahnya. 3. Silahkan tunggu hingga proses unduhan selesai. Menginstal Scratch di komputer. Untuk menginstal Scratch dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Silahkan klik kanan file hasil unduhan. 2. Klik Run as Administrator. 3. Klik Run. 4. Tunggu proses instalasi selesai. 5. Klik Finish. Menjalankan Scratch di komputer. Setelah berhasil menginstal Scratch di komputer, maka langkah untuk menjalankannya adalah sebagai berikut. 1. Klik tombol Start dengan ikon bendera Windows. 2. Cari menu bertuliskan Scratch, kemudian klik. 3. Tunggu proses loading hingga selesai, maka Scratch siap digunakan. Mengenal fitur Scratch. Dalam aplikasi Scratch terdapat banyak fitur untuk memudahkan membuat animasi, maupun game. Pada baris paling atas terdapat beberapa menu antara lain. Simbol globe. Simbol ini berfungsi untuk mengatur jenis bahasa yang ingin digunakan. Menu file, berfungsi untuk membuat proyek baru, memuat proyek yang telah disimpan sebelumnya dan menyimpan proyek ke komputer. Pada menu tutorial terdapat banyak contoh panduan membuat animasi atau game yang mudah dan menyenangkan. Sedangkan pada baris kedua terdapat beberapa tab antara lain, kode, custom dan sound. Code, merupakan blok yang berisi berbagai skrip untuk pemrograman. Motion, untuk mengatur gerakan sprite. Kemudian, Looks, mengatur tampilan dan latar belakang sprite. Berikutnya, Sound, digunakan untuk memberikan suara pada sprite ataupun stage. Sedangkan, Event, untuk men-trigger skrip agar berjalan. Selanjutnya, Control, mengontrol alur pada sebuah program. Selanjutnya, Sensing, membuat program agar lebih interaktif. Kemudian, Operator, memudahkan operasi matematika dan perbandingan nilai. Selanjutnya, Variabel, adalah blok untuk menyimpan nilai yang dapat digunakan kembali. Dan yang terakhir adalah My Block, membuat blok sendiri yang bisa diprogram untuk menjalankan blok lain. Custom, pada tab Custom ini terdapat fasilitas untuk menyunting sprite maupun backdrop. Sound. Sedangkan pada tab Sound terdapat fasilitas untuk memasukkan suara yang telah ada, merekam suara baru, maupun memasukkan suara dari file di komputer. Kemudian di samping kanan terdapat bendera warna hijau berfungsi untuk menjalankan proyek. Dan bendera warna merah untuk menghentikan proyek yang sedang aktif. Sedangkan kolom di bawahnya paling kiri disebut blok palette, kemudian kolom di sebelah kanannya adalah script area, dan paling kanan adalah stage area. Blok palette merupakan kumpulan blok kode, seperti motion, looks, sound, events, control, sensing, operator, variables, dan my blocks. Script area adalah tempat meletakkan blok kode. Stage area merupakan tempat menampilkan hasil program yang dibuat. Kemudian di sebelah bawah terdapat
Sprite Pen, untuk menampilkan berbagai objek-objek yang dapat tampil di stage area. Membuat objek sederhana. Nah, setelah mengenal berbagai fitur dalam aplikasi Scratch, marilah mencoba membuat proyek sederhana. Caranya bagaimana? Silahkan simak panduan berikut. 1. Pastikan telah menjalankan aplikasi Scratch. 2. Klik menu file di bagian atas, lalu pilih New. 3. Klik Motion, lalu drag, Move 10 step. 4. Klik Ctrl kemudian drag perintah, Repeat 10, pada script area di luar perintah Move 10 step. 5. Klik pada script area tadi, maka akan terlihat sprite atau kucing bergerak ke kanan. Untuk mengembalikan lagi ke sisi kiri bisa dengan cara di drag kucing tadi. Langkah ke-6. Klik pada blok events, lalu drag perintah, when green flag click, ke dalam script area. Letakkan pada posisi di atas dua kode sebelumnya. 7. Silahkan klik bendera warna hijau yang ada pada bagian stage, maka akan terlihat kucing bergerak ke kanan. Membuat kucing kembali ke asal jika sudah sampai di ujung. Langkah-langkahnya. 1. Pisahkan semua kode script yang sudah diterapkan sebelumnya. 2. Hapus balok dengan klik kanan pada perintah kode, repeat 10 step. 3. Klik pada Ctrl, lalu drag perintah Forever pada kode area, dan gabungkan ketiganya. 4. Pilih pada blok kode Motion, lalu drag kode If on Edge, Bounce. 5. Silahkan klik bendera hijau, maka kucing akan bergerak ke kanan lalu akan kembali ke kiri. 6. Atur gaya rotasi, agar kucing tidak berputar ketika kembali ke kiri. Pilih, gerakan lalu drag kode, Set Rotation Style Don't Rotate, ke dalam kode area. 7. Silahkan klik bendera hijau untuk melihat hasilnya. Nah, kucing sudah bisa berpindah tempat, namun hanya bergeser dan belum nampak kakinya berjalan. Bagaimana caranya agar hal tersebut tidak terjadi? Membuat kucing tampak berjalan. Untuk membuatnya tampak berjalan, maka harus dilakukan beberapa langkah berikut ini. 1. Klik pada kostum, ada dua pose kucing di sana, kostum 1 dan kostum 2. 2. Klik kembali pada kode script, lalu pilih tampilan dan pilih kode kostum berikutnya. 3. Klik bendera hijau untuk melihat perubahan gerakannya. Sekarang kucing sudah nampak berjalan dengan kakinya. Jika pembuatan proyek Scratch dilakukan melalui aplikasi online di website MIT Edu, maka hasil akhir dapat dibagikan pada orang lain dalam bentuk tautan. Untuk melakukan caranya adalah sebagai berikut. Tekan tombol share pada bagian atas, maka file akan disimpan. Kemudian ganti nama file di kotak sebelah atas jika diperlukan. Lalu klik copy link di bagian bawah. Selanjutnya tekan tulisan copy link. Tempelkan ke medsos kesayangan Anda. Alhamdulillah, dalam berkenalan dengan aplikasi Scratch sudah berhasil membuat animasi. Namun pada latihan kali ini masih menggunakan blok kode yang sangat sederhana. Sehingga gerakan sprite juga masih terbatas.
masih banyak tantangan antara lain membuat game dengan gerakan yang lebih kompleks. Bagaimana caranya ya? Ikutilah tutorial Scratch berikutnya.